Selamat malam, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan hasil analisa disertasi saya dengan judul Pengaruh Pemberdayaan, Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Motivasi Kerja, Implikasi terhadap Kerja Karyawan UMKM di Kabupaten Cirebon dengan promotor Profesor Dr. Insinyur Anur Siwan Muin MSc MM dan kopromotor Dr. Alek Jami SE MM. Adapun sidang proposal yang pertama adalah pada tanggal 17 Januari 2023 dan notulen perbaikannya adalah sebagai berikut. Tim penguji dan ketua sidang dipimpin Profesor Dr. Anur Siwan Muin MSc MM dengan penguji 1 Profesor Dr. Ilmu Hajar SCMM, penguji 2 Dr. Rahayu Endang Suryani MM, dan anggota penguji ketiga Dr. Alek Jami SAMM. Adapun judul pada saat sidang proposal itu berbeda dengan sidang hari ini setelah perbaikan. Jadi judul awalnya adalah pemberdayaan pemanfaatan teknologi dan kepuasan kerja karyawan, kinerja dan implikasinya terhadap produktivitas kerja karyawan industri garam di Kabupaten Cirebon. Pertama, masukan dari Pak Alek adalah membahas tentang judul dan variabelnya. Ambil satu saja antara produktivitas dan kinerja. Maka masalah utama ini adalah kinerja produksi garam. Jadi penelitian objeknya berada di UMKM garam di Cirebon dengan subjeknya adalah karyawan UMKM di Cirebon. Perbaikan-perbaikan telah dilakukan di halaman 7 sampai 16 dan 8 sampai 16. Selanjutnya masukan dari Ibu Dr. Rahayu SCMM bahwa mengoreksi tentang judul harap diperhatikan antara kinerja dan produktivitas, maka dengan masukan digantilah dengan perbaikannya pengaruh pemberdayaan iklim organisasi dan kepuasan kerja terhadap motivasi kerja, implikasi terhadap kinerja karyawan UMKM garam di Kabupaten Cirebon. Beberapa bagian sudah ditambah dan beberapa variabel diperbaiki. Selanjutnya adalah dari Dr. Insinyur Ismu Ajar bicara tentang mohon judul penelitian diperbaiki sama dengan masukan dari Pak Alek dan Pak Dr. Ibu Sri Rahayu, sehingga kita mengambil judul adalah pengaruh pemberdayaan dan iklim demokrasi dan kepuasan kerja terhadap motivasi kerja, implikasinya terhadap kerja karyawan UMKM di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, masukan dari Pak Dr. Insinyur Anur Siwan Muin memperhatikan daftar pustaka. Maka daftar pustaka sudah ditambahkan dengan beberapa jurnal baru penelitian yang dilakukan. Juga mengenai sampel yang diambil dengan metode Slovin dengan jumlah sampel 253. Demikian notulen perbaikan yang saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk dalam full model hasil disertasi penelitian yang saya lakukan, bahwa metode yang dilakukan dengan metode SEM ya, untuk melihat tentang pengaruh dan juga variabel yang saya ulangi ya, bahwa kita lihat daripada pengaruh pemberdayaan, kita lihat dulu dari tabel yang ada ini bahwa pemberdayaan PB pemberdayaan berpengaruh terhadap inovasi kerja ditunjukkan dengan koefisien jalurnya sebesar 0,88 dengan T hitungnya
2,46 lebih besar daripada D tabel 1,96 sehingga H0 ditolak dan H alternatif diterima. Variabel pemberdayaan direfleksikan dengan dimensi kompetensi sebesar 0,90 dengan indikator yang terbesar adalah pembentukan struktur pemberdayaan, yaitu 0,94, yaitu kapabilitas. Selanjutnya, bahwa iklim organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja ditunjukkan dengan koefisiensi 0,39 dan T hitungnya 3,01 lebih besar daripada T tabel, sehingga hipotesa H0 ditolak, H1 diterima. Yang merefleksikan iklim organisasi adalah tanggung jawab sebesar 0,86 dengan indikator komitmen sebesar 99. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja dengan koefisiensi 0,60 dan T hitungnya 2,73 lebih besar daripada T tabel, sehingga H0 ditolak, H alternatif diterima. Yang merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi daripada gaji dan reward dengan jaminan kerja merupakan indikatornya yang sebesar 0,97%. Secara bersama-sama bahwa pemberdayaan, iklim organisasi, dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja dengan F hitung 3,98 lebih besar daripada tabel 2,65 dengan R-square 0,79. Selanjutnya kita melihat bahwa pemberdayaan berpengaruh terhadap kinerja UMKM dengan koefisiensi 0,58, T hitungnya 5,37 lebih besar daripada T jalur, sehingga H0 ditolak, H alternatif diterima. Koefisien terbesar daripada kinerja ini adalah dari dimensi indikatornya kuantitas pekerjaan dengan indikatornya pekerjaan tambahan. Sehingga selanjutnya adalah bahwa iklim organisasi itu berpengaruh terhadap kinerja UMKM dengan koefisien 0,40, terhitungnya 2,46 lebih besar daripada T tabel, sehingga H0 ditolak, alternatif diterima. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM dengan koefisiennya 0,68, 0,23 dan T hitungnya 2,26 lebih besar daripada T tabel, sehingga H0 ditolak, H alternatif diterima. Selanjutnya kita mau lihat bahwa secara bersama-sama pemberdayaan iklim organisasi, kepuasan kerja, dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM dilihat dari F hitungnya sebesar 3,12 lebih besar daripada F tabel 2,41. Kita lihat struktur persamaan satu, bahwa struktur persamaan satu bahwa PB
0,25 PB, pemberdayaan ditambah dengan 0,39, iklim organisasi tambah dengan 0,60 kuadrat, kepuasan kerja dengan error 0,21, koefisiennya 0,79. Ini menunjukkan bahwa punya pengaruh terhadap 70 maaf saya salah. Selanjutnya kita lihat struktur 2, itu dipengaruhi oleh kinerja, oleh motivasi kerja, iklim organisasi, pemberdayaan organisasi dan kepuasan kerja itu sebesar 0,89. Artinya ada 11 error, ada 11 yang tidak ikutkan dalam penelitian ini. Kita lihat ada pengaruh daripada variabel yang kita analisa ini, ya, bahwa variabel pemberdayaan pengaruh langsungnya itu 0,33, pengaruh tidak langsungnya 0,09, sehingga pengaruh langsungnya lebih besar daripada pengaruh tidak langsungnya, sehingga tidak dimediasi oleh motivasi kerja. Jadi pemberdayaan bisa langsung berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Iklim organisasi, pengaruh langsungnya 0,23, pengaruh tidak langsungnya 0,16, jadi pengaruh langsungnya lebih besar daripada tidak langsungnya. Sehingga pengaruh langsungnya itu bisa langsung memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM. Kepuasan kerja 0,46, pengaruh langsungnya. Pengaruh tidak langsungnya 0,25. Jadi pengaruh langsungnya lebih besar daripada pengaruh tidak langsungnya. Kita lihat implikasi manajerial dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa jika variabel kepuasan kerja pada dimensi kepuasan kerja atas gaji atau reward dengan indikator jaminan hari tua dan didukung oleh pemberdayaan pada dimensi kompetensi PB2 dengan indikator kapasitas PB23 serta didukung juga dengan variabel iklim organisasi dan dimensi tanggung jawab dengan indikator menyelesaikan masalah tanpa meminta bantuan. Jika mampu disatukan dan disinergiskan, maka mampu memberikan pengaruh dan signifikan terhadap meningkatnya motivasi kerja karyawan UMKM di Kabupaten Cirebon dengan pada dimensi net forward MK3 dan indikator kepemimpinan MK31. Berdasarkan hasil tersebut, perbaikan terhadap 3 variabel, yaitu kepuasan kerja, pemberdayaan dan iklim organisasi beserta dimensi dan indikatornya dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan UMKM garam di Kabupaten Cirebon. Implikasi manajerial yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa jika variabel kepuasan kerja, terutama pada dimensi kepuasan kerja atas gaji reward dan indikator jaminan hari tua didukung pula oleh peningkatan pemberdayaan pada dimensi kompetensi dengan indikator capability didukung dengan variabel iklim organisasi dan pada dimensi tanggung jawab dengan indikator menyelesaikan masalah tanpa minta bantuan, serta didukung juga dengan variabel motivasi kerja, terutama pada dimensi net forward dengan indikator kepemimpinan. Jika mampu disatukan dan disinergiskan, maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM garam di Kabupaten Cirebon, terutama dimensi kuantitas hasil pekerjaan dengan indikator jumlah pekerjaan tambahan. Saran manajerial, 1. Meningkatkan motivasi kerja secara bersama-sama dipengaruhi oleh pemberdayaan, iklim organisasi, dan kepuasan kerja dengan kontribusi sebesar 84% tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel, maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan kepuasan kerja yang memiliki pengaruh dominan
yaitu pada dimensi kepuasan kerja, gaji reward dengan indikator jaminan hari tua. Kedua, meningkatkan kinerja karyawan serta bersama-sama dipengaruhi oleh pemberdayaan, iklim organisasi dan kepuasan kerja dan motivasi kerja dengan kontribusi sebesar 89% tanpa mengabaikan perbaikan. Untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian progres hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan kepuasan kerja, memiliki paling dominan, yaitu pada dimensi kepuasan kerja, gaji atas reward dengan indikator jaminan hari tua. Saran penelitian selanjutnya, yang pertama, pada penelitian ini variabel motivasi kerja merupakan variabel yang relatif paling kecil pengaruhnya terhadap kinerja karyawan UMKM garam di Kabupaten Cirebon, sehingga variabel motivasi kerja disarankan untuk dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya pada objek penelitian yang berbeda. Yang kedua, pada variabel kinerja karyawan UMKM garam di Kabupaten Cirebon terdapat kontribusi pengaruh dari variabel pemberdayaan, iklim organisasi, kepuasan kerja, dan motivasi kerja sebesar 85%. Untuk ini terdapat 11% disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga diharapkan kontribusi pengaruh terhadap kinerja karyawan ikan garam di Kabupaten Cirebon dapat lebih besar lagi. Demikian presentasi hasil disertasi saya. Masukan dari Bapak, Ibu, Profesor, penguji sangat kami butuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.